Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semua tergantung kapan Anda menonton video ini. Perkenalkan, saya Barka Al-Ghifari, nomor induk mahasiswa 1920202118, program studi S1 Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan PowerPoint saya pada mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar di pertemuan yang kelima. Mata kuliah ini diampuhkan oleh yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Isnaini, SAG MPD. Langsung saja kita ke pembahasan, yakni klasifikasi media pembelajaran. Berikut adalah beberapa tanggapan atau pernyataan-pernyataan para ahli mengenai klasifikasi media pembelajaran. Yang pertama ada menurut Wilhelm Schramm. Menurutnya, media atau klasifikasi media pembelajaran terbagi menjadi tiga, yakni media rumit, media mahal, dan media sederhana. Kemudian, menurut Gagne, klasifikasi media pembelajaran ini terbagi menjadi media atau benda untuk didemonstrasikan, media cetak, gambar diam dan gambar bergerak, film bersuara, dan mesin belajar. Kemudian yang ketiga menurut Allen. Menurut Allen, klasifikasi media pembelajaran ini terbagi menjadi visual diam, film, TV, objek 3D, rekaman, penjelasan, demonstrasi, dan pembelajaran terprogram. Yang terakhir, yang keempat, menurut Ibrahim, klasifikasi media pembelajaran terbagi menjadi media tanpa proyeksi 2 dimensi, media 3 dimensi tanpa proyeksi, media audio, media proyeksi, televisi, video, dan komputer. Selanjutnya, karakteristik media pembelajaran. Di sini, seperti yang kita ketahui bahwasanya, atau yang harus kita ketahui bahwasanya, media pembelajaran terbagi menjadi dua, yakni media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai media karakteristik media 2 dimensi. Yang pertama ialah media grafis. Media grafis ini adalah suatu penyajian secara visual menggunakan titik-titik, gambar-gambar, angka, simbol, atau lainnya yang bertujuan untuk menyampaikan rangkuman pembelajaran pada peserta didik. Selanjutnya media papan. Media papan terdiri dari papan tulis, papan tempel, dan papan magnet, dan papan flanel. Yang pertama papan tulis ialah papan tulis untuk menuliskan pokok-pokok keterangan guru dan menuliskan rangkuman pembelajaran dalam bentuk ilustrasi, bagan, atau gambar. Keuntungan menggunakan papan tulis adalah dapat digunakan di segala jenis tingkatan lembaga, mudah mengawasi keaktifan kelas, ekonomis. Pada papan tempel adalah sebilah papan yang fungsinya sebagai tempat untuk menempelkan suatu pesan. Keuntungannya ialah dapat menarik perhatian, memperluas pengertian anak, mendorong kreativitas, menghemat waktu. Papan flanel atau visual board merupakan suatu papan yang dilapisi kain flanel atau kain yang berbulu di mana dapat diletakkan potongan gambar atau simbol. Selanjutnya yang terakhir yakni papan magnet atau whiteboard atau magnetic board adalah sebilah papan yang dibuat dari lapisan email putih pada sebidang logam sehingga pada permukaan dapat ditempelkan benda-benda yang ringan dengan interaksi magnetik. Selanjutnya media cetak. Media cetak ini saya mengutip terdiri menjadi 4, yakni yang pertama adalah buku pelajaran, yang kedua itu surat kabar dan majalah, yang ketiga ini ensiklopedia atau kamus besar, yang keempat itu buku suplemen. Yang pertama, buku pembelajaran. Buku pembelajaran ini merupakan buku dengan penyajian dalam bentuk bahan cetak secara logis dan sistematis tentang suatu cabang ilmu pengetahuan atau bidang studi tertentu. Yang kedua, surat kabar dan majalah adalah media komunikasi massa dalam bentuk cetak yang mengandung bahan bacaan aktual, memuat data akhir tentang hal yang menarik perhatian sebagai sarana menurut artikel, meningkatkan kemampuan membaca kritis dan keterampilan berdiskusi.
Yang ketiga, ensiklopedia atau kamus besar memuat berbagai peristilahan ilmu pengetahuan terbaru sebagai sumber bacaan penunjang. Yang keempat, buku suplemen. Buku suplemen ini berfungsi sebagai bahan pengayaan bagi anak, baik berhubungan dengan pelajaran ataupun ilmu umum. Termasuk buku suplemen diantaranya ialah karya baik fiksi ataupun non-fiksi. Selanjutnya, media 3 dimensi. Media 3 dimensi ini terdiri menjadi 4, yakni 1. Sekelompok media yang penyajian secara visual 3D dapat dilihat dari segala arah. Maksudnya ialah media visual ini adalah media yang timbul, media yang tampak. Jadi ketika kita melihat dari segala arah, kita dapat melihat bagiannya secara luas dan detail. Sebagai contoh patung ataupun yang lainnya. Yang kedua yakni belajar dengan media yang sebenarnya melalui video wisata. Ya, ketika kita sebagai tenaga pendidik hendak melakukan kajian terhadap materi yang kita pelajari secara teori, kemudian kita harus membawa para peserta didik kita untuk terus melanjutkannya dalam media 3 dimensi. Media 3 dimensi ini ialah ketika kita mempelajari tentang flora fauna. Itu artinya di situ kita harus mengajak anak-anak atau peserta didik untuk bereksplorasi dengan apa yang kita pelajari tadi. Misalnya kita mempelajari tentang flora, itu artinya kita harus berinteraksi dengan tumbuh-tumbuhan secara langsung ataupun secara tiruan. Yakni yang ketiga selanjutnya belajar menggunakan media tiruan. Yang keempat belajar menggunakan peta timbun. Jadi nomor 3 dan 4 ini sambang kaitannya dengan 1 dan 2. Selanjutnya sumber belajar. Sumber belajar adalah sesuatu yang dapat mengandung pesan untuk disajikan melalui penggunaan alat ataupun oleh dirinya sendiri. Dapat pula merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan di dalam bahan pembelajaran yang akan diberikan. Sumber belajar juga dapat berarti segala sesuatu, baik yang sengaja dirancang maupun yang telah tersedia yang dapat dimanfaatkan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk membuat atau membantu peserta didik belajar. Komponen pendukung sumber belajar. Pesan yang merupakan pelajaran atau informasi yang diteruskan oleh komponen lain dalam bentuk ide, fakta, arti, data, dan lain-lain. Yang B, komponen alat, sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersampaikan di dalam bahan. Yang ketiga, komponen orang, manusia sebagai penyimpan, pengelola, dan penyaji pesan. Yang keempat maksudnya, yakni D, komponen teknik prosedur rutin atau acuan yang disampaikan untuk menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan pesan. Manfaat sumber belajar. Menurut rohani atau dari sisi pandang kerohanian, manfaat dari sumber belajar antara lain meliputi 1. Memberikan pengalaman belajar secara langsung dan konkret kepada peserta didik. 2. Dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, dikunjungi atau dilihat secara langsung dan konkret. 3. Dapat menambah dan memperluas cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. 4. Dapat memberikan informasi yang akurat dan terbaru. 5. Dapat membantu memecahkan masalah pendidikan, baik dalam lingkungan mikro ataupun makro. 6. Dapat memberikan informasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Dan yang ke-7, dapat merangsang untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Fungsi sumber belajar ialah meningkatkan produktivitas pembelajaran dengan jalan mempercepat laju belajar dan membantu guru untuk menggunakan waktu secara lebih baik dan mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi sehingga dapat lebih banyak membina dan mengembangkan gairah belajar seorang anak. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual dengan cara mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran dengan cara merancang program pembelajaran yang lebih sistematis dan mengembangkan bahan pengajaran yang dilandasi oleh penelitian. Keempat, lebih memantapkan pembelajaran dengan jalan meningkatkan kemampuan sumber belajar, menyajikan informasi dan bahan secara lebih konkret. Yang kelima,
memungkinkan belajar secara seketika, yakni mengurangi kesenjangan antara pembelajaran yang bersifat verbal dan abstrak dengan realitas yang sifatnya konkret, memberikan pengetahuan yang sifatnya langsung. Kesimpulan, sumber belajar learning resource adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi, sehingga memudahkan peserta didik dalam mencapai tujuan belajar untuk atau mencapai komponen tertentu. Secara garis besarnya, terdapat dua jenis sumber belajar, yakni sumber belajar yang dirancang, learning resource by design, yaitu sumber belajar yang secara khusus dirancang atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas belajar yang terarah dan formal. Yang kedua, yakni sumber belajar yang dimanfaatkan learning source by utilization, yakni sumber belajar yang tidak didesain khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberdayaan, dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai PowerPoint yang saya buat. Apabila ada salah kata, terpeleset kata ataupun yang lainnya, saya memohon maaf kepada Allah. Mari sama-sama kita memohon ampun. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.